Ayo mulai yuk. Oke. Halo Bu Mel, apa kabar nih Bu Mel? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Gimana Bu Eka kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Mel. Bu Mel, gimana perasaannya hari ini? Saya lagi bingung nih Bu Eka. Dilema sih lebih tepatnya. Oh iya, kemarin katanya kan mau ngajak diskusi nih ya. Kira-kira rencananya mau diskusi apa hari ini? Gini loh Bu Eka, saya tuh dilema banget nih soal kerjaan. Kira-kira lebih tepatnya sih terkait dilema jabatan ya, yang saya ampuh saat ini. Oh, eh di 5 jabatan nih terkait tugas-tugas yang diemban ya Bu Mel ya? Iya, benar sekali Bu. Jadi tujuan hari ini tuh saya pengen cari solusi soal dilema jabatan yang saya alami sekarang gitu. Oh iya, berarti tujuannya hari ini kita ngobrol untuk mencari solusi terkait dengan rasa dilemanya Bu Mela nih ya. Kira-kira Iya. Bu Mela bisa cerita nggak sih dilemanya kenapa, masalahnya apa gitu Bu Mela? Gini Bu Eka, saya ini kan sekarang mengemban tugas jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi semua hal yang terkait dengan siswa itu saya yang menghandle. Nggak jarang juga saya itu harus menegur guru-guru karena sudah itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Tetapi kan apa namanya banyak nih guru-guru yang eh, ada yang menerima, ada yang mungkin ya, ada yang belum bisa legowo seperti itu. Tapi kan kebetulan itu apa namanya yang lebih banyak saya tegur ini guru-gurunya itu saja. Jadi saya takut tindakan saya ini disalahartikan sebagai perilaku yang pilih kasih atau memihak dari memihak ke ke seseorang dua orang gitu loh. Jadi saya yang apa namanya entah itu perasaan saya aja atau gimana. Jadi saya takutnya apa namanya tindakan saya itu malah disalahartikan seperti itu. Keren sih, kayaknya anak apa, tugasnya lumayan berat nih ya Bu Mel ya. Karena kan Hmm. ini apa, harus meng-handle banyak siswa, guru gitu. Jadi saya yakin sih Bu Mel pasti sudah berusaha nih menjalankan tugas dengan baik ya. Nah lalu kira-kira, dengan kesempatan atau dengan jabatan yang dimiliki Bu Mela nih ya sekarang nih sebagai Wakasek ya, kira-kira, apa sih alasan atau misalnya contoh gitu kenapa Bu Mela nih menegur guru-guru tersebut gitu Bu Mel? Ya, sebagai wakasek kesiswaan kan saya bertanggung jawab untuk mengatur pembagian kelas ya dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa. Banyak sih kegiatannya kayak pembelajaran, terus lomba, terus penampilan siswa dan lain sebagainya gitu loh. Salah satu contohnya tuh kalau misalnya ada guru yang terlambat nih masuk kelas. Jadi kan siswanya tuh kadang belum terkondisikan, ada yang berhamburan keluar, ada yang lari-lari dan apa namanya yang tidak apa namanya membuat tidak nyaman adalah karena banyak orang tua yang melihat gitu loh. Apa namanya ada yang kena, ada yang ditunggu anaknya. Jadi kan seolah itu sekolah tidak apa namanya ya tidak menghandle siswa gitu loh, guru tidak menghandle siswa gitu loh. Jadi saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya salah satunya komplain dari orang tua gitu loh. Makanya Mhm. saya menegur guru kelasnya kan harus ditegur karena kan kenapa kok terlambat masuk kelasnya. Selain itu, misalkan ada event nih yang berhubungan sama siswa terkait dengan lomba-lomba, maka saya kan harus ikut nih mengkoordinasikan apa siswa dan pendampingnya lebih tepatnya. Kebetulan guru yang sering saya tegur karena hal itu tuh adalah guru yang sama juga gitu loh. Jadi mereka sering terlambat, terus partisipasi aktifnya di event-event itu juga agak kurang. Jadi kalau misal pun ada partisipasinya itu harus harus apa namanya ya dengan paksaan dulu gitu loh. Jadi saya takut kalau tindakan saya ini disalahartikan dengan pilih kasih atau yang lainnya.
baik. Jadi Bu Mela takut ya kalau tindakan yang diambil Bu Mela ini disalahartikan sama guru-guru ya? Iya Eee, benar. Kira-kira ada berapa gurunya Bu Mela yang ditangani Bu Mela? Kalau guru itu semuanya ada 24 gurunya saja ya, tapi kalau total guru staf itu ada 37 orang. Banyak juga Bu Mel ya. Nah, Lumayan. dari 24 nih, berarti kan 24 yang karena kesiswaan ya, berarti Bu Mela menangani 24 guru ini ya Bu Mela ya? Iya. Apakah semua guru itu memang, pernah ditegur karena melakukan kesalahan gitu? Terus dan kira-kira nih Bu Mela, hambatan-hambatan yang, eee, menghalangi Bu Mela untuk mewujudkan harapan atau tujuan Bu Mela selama ini nih, apa saja sih Bu Mela? Oh iya. Ya kalau apa namanya, nggak semua guru pernah saya tegur, ya kalau melakukan kesalahan, pasti saya tegur gitu loh, apalagi yang berhubungan sama siswa. Kalau saya sih lebih ke apa, kesalahan atau tindakan yang, berhubungan sama siswa ya. Kalonya di luar tidak ada berhubungan dengan siswa itu saya, di luar ranah saya kan. Mmm. Tapi, dari 24 guru ini yang sering melakukan diskusi dan termasuk sering komunikasi sama saya itu ada sekitar 50%-nya lah. Terus yang 25%-nya itu jarang, yang apa namanya, yang komunikasinya dengan saya tuh biasa aja, yang ya pernah diskusi tapi biasa aja gitu loh. Terus yang 20%-nya ini kebetulan orang-orang yang sering saya tegur yang memang jarang berdiskusi dengan saya. Jadi ketika misal nih saya monitoring jalan ke kelas-kelas mereka nih, mereka malah cenderungnya kayak menghindar nih, jangan sampai apa nah, kayak jangan sampai nih ngobrol panjang lebar sama saya. Jadi kayak seolah tuh ketika saya mau ngajak diskusi kayak lebih menjauh, menghindar gitu loh. Terus hambatannya yaitu karena apa namanya, komunikasinya itu belum terjalin dengan dekat, jadi kayak, eee, mereka, memotivasi mereka tuh kayak masih agak susah gitu loh, Bu Eka. Terus habis itu, karena entah ya pola pikir apa yang mereka pikirkan, jadi saya belum belum tahu nih, rencana-rencana mereka tuh seperti apa yang mereka pikirkan dari apa namanya, dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan gitu loh. Memang ada beberapa yang sudah pernah ngobrol sama saya, cuman, kebanyakan itu, kalonya saya lagi monitoring kelas gitu, lebih banyak diamnya mereka gitu loh. Jadi nggak kalau yang lain tuh kayak, eee, misal ada kesulitan, "Bu Bella, kayak apa ini bagusnya, seperti apa?" Kalau mereka itu tidak berusaha, mengajak diskusi atau, belum berusaha mau mencari solusi yang tepat, kayak gitu loh kalau ada masalah-masalah. Jadi kayak lebih ditangani sendiri, padahal sebenarnya mungkin dari masalah-masalah yang mereka hadapi itu mereka butuh bantuan sebenarnya, itu, Bu. Heeh, jadi kira-kira nih menurut Bu Mela, apa sih alasan mereka kok menghindar gitu loh ketika Mmm. Bu Mela datang mau monitoring gitu, Bu Mela? Iya, dari yang saya lihat mereka tuh kemungkinan merasa nggak nyaman gitu loh kalau saya tegur. Terkait pembelajaran sih lebih tepatnya atau cara mereka ngajar. Padahal saya nggak pernah tuh menuntut guru-guru ini untuk mengajar dengan sempurna. Karena kan memang keterampilan setiap guru itu kan berbeda ya. Apa namanya, mungkin jam terbangnya berbeda, terus, upgrade ilmunya berbeda dan lain sebagainya, saya nggak pernah nuntut gitu loh. Bagi saya yang penting itu setiap guru itu mau berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat siswanya, karena mengingat siswa-siswa saya ini kan siswa berkebutuhan khusus ya, dan kemampuannya kan beda-beda siswa-siswanya juga. Jadi harapan saya sih mereka bisa berkolaborasi dengan guru lain kalau misalnya ada hambatan di proses pembelajarannya. Jadi, ya itu mereka tuh kayak nggak mau, apa namanya, tidak mau ditegur. Mungkin karena kan ditegur itu kan mungkin nggak nyaman atau gimana, dikiranya memarahi atau seperti apa, kayak gitu. Mhm, betul sih Bu Mela, kan
kalau kita ini dalam proses pembelajaran ya, siswa, pasti kita nih harus bekerja sama gitu dengan rekan sejawat kita atau pihak-pihak stakeholder yang lain gitu kan, yang terkait gitu, agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, tadi kan Bu Mela nih bilang, kalau guru-guru yang sering ditegur ini sering terlambat masuk kelas dan ada perilaku menghindar gitu ketika Bu Mela datang untuk monitoring kelas gitu. Kira-kira Bu Mela, pernah nggak sih, sebelumnya melakukan diskusi atau percakapan dengan guru-guru yang bersangkutan ini, untuk mencari tahu alasan-alasan yang sebenarnya gitu. Nah, kenapa kok guru ini bisa melakukan hal tersebut gitu? Iya, pernah sih Bu beberapa kali, dengan beberapa orang dari 25%, anggaplah misal 25% itu, dengan 3 guru saya pernah diskusi gitu, pernah, berbicara dari hati ke hati gitu. Eee, ada yang menjawab karena rumahnya jauh, ada yang menjawab karena harus nungguin orang tuanya, karena anaknya kan harus dijaga dengan orang tuanya. Terus sebelum dia berangkat kerja, jadi dia harus nungguin orang tuanya pulang dulu nih, gitu loh. Entah orang tuanya itu dari pasar atau dari mana, saya juga, kurang tahu. Terus habis itu, terkait partisipasi aktif mereka dalam kegiatan kepanitiaan sama event untuk siswa, saya belum tahu nih alasannya kalau terkait partisipasi aktif, kenapa sih mereka cenderung menghindar, kenapa kok nggak mau ikut, eee berkolaborasi, bekerja sama, padahal guru-guru yang lainnya itu saling bahu-membahu, saling, bantu-membantu mempersiapkan acara, tetapi, eee, beberapa orang ini cenderung, apa namanya, menjauh dari area gitu loh. Bahkan ada yang pulang duluan, ada yang keluar dari sekolah entah ke mana, ada yang ngelesin dan macam-macam, kayak gitu. Itu dari sekolahan itu memang, eee, apa namanya, untuk event-event kayak gitu tuh guru-guru memang pernah diminta untuk berpartisipasi aktif atau apa enggak sih Bu Mel gitu untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu gitu? Iya, Kak, sebenarnya kalau, apa namanya, dari kepala sekolah sendiri itu memang diharapkan semuanya bisa saling bantu-membantu walaupun, misal bukan panitia inti kayak gitu. Sebenarnya setiap awal tahun itu ada dibagi tugas dan tanggung jawab pendelegasian tugas, untuk kepanitiaannya. Dari setiap bulan tuh ada event, jadi 12 ketua, tapi yang dibagi ketuanya aja nih, yang kayak anggota-anggota, bendahara, sekretaris kayak gitu, tidak dibagi. Jadi cuman ketuanya saja ditambah, apa namanya, rata-rata ketua ketua panitia ini tidak mau memasukkan guru-guru tersebut ke dalam Mhm kepanitiaannya. Jadi mhm. mungkin ada satu guru tuh bisa dalam setahun tuh jadi 5 kali ikut 5 kali kepanitiaan. Mereka ada masuk di panitia paling cuman 1, 2 kali aja, yang lainnya tuh malah yang lebih ada yang double-double job yang lainnya itu, kayak gitu sih Bu Ika. Nah, kalau begitu tuh kan berarti, eee, ketua panitia nggak coba ngajak gitu kan ya? Kalau menurut Bu Mel, kira-kira Bu Mel punya solusi nggak nih supaya, orang-orang yang seperti itu yang 25% itu tadi itu bisa terlibat atau berpartisipasi aktif dalam event itu Bu Mel? Nggih. Kalau menurut saya sih harus ada pendekatan-pendekatan lebih dahulu ya, Bu Ika. Pertama mungkin harus komunikasi dulu, saya harus komunikasi dulu dari hati ke hati untuk mengetahui alasannya kenapa sih mereka kok tidak mau, melaksanakan ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu gitu loh. Mungkin harus ada, apa namanya, komunikasi 2 arah, diskusi supaya mereka juga paham nih, apa namanya, tugas dan tanggung jawabnya, supaya mereka juga menemukan solusi masing-masing dari permasalahan mereka. Terus yang kedua, apa namanya, mungkin saya harus diskusi dengan kepala sekolah terkait pendelegasian tugas nih, bahwa, jangan cuman ketuanya aja nih yang dibagi setiap awal tahun, tapi panitia inti kayak bendahara dan sekretaris harus dibagi juga supaya rata pembagiannya. Terus yang ketiga saya juga mungkin akan mengusulkan,
supervisi rutin untuk guru-guru di sekolah biar karena selama ini kan supervisinya belum berjalan rutin nih, jadi kayak mungkin agak ada kelemahan di situ, jadi mereka kayak mungkin disiplinnya agak kurang. Jadi saya harap sih dengan supervisi rutin ini bisa meningkatkan kedisiplinan guru-guru tersebut. Hmm, bagus banget itu Bu Mel. Solusi yang Bu Mel ungkapkan itu tadi bisa bisa jadi, menjadi penyelesaian masalah yang ada di sekolah Bu Mela ya. Iya. Lalu menurut Bu Mela setelah itu, tindak lanjut apa sih yang akan Pian lakukan gitu? Hmm. Saya akan mencoba melaksanakan hal-hal tersebut dahulu ya Bu Ika ya. Setelah semua dilaksanakan, saya akan mencoba melakukan evaluasi bersama kepala sekolah, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, karena memang sejauh ini ada evaluasi, cuman belum rutin dilaksanakan gitu Bu Ika. Oke deh, betul sekali ya Bu Mela, luar biasa Bu Mela. Semoga solusi-solusi yang udah muncul dari Bu Mela itu tadi sendiri ya, bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bu Mela. Tetap semangat Bu Mela. Iya, terima kasih Bu Ika. Alhamdulillah nih sudah menemukan ya pencerahan setelah ngobrol sama Bu Ika. Makasih loh bantuannya Bu Ika. Sama-sama, alhamdulillah deh Bu Mela ya. See you next time pokoknya. Keren hari ini ya. Dadah Bu Terima Mela, kasih. assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saragi.